Kok ngini sampean dul? Ya ampun, kok ngini sampean dul? Menyoal utang, adu ilmu sama Bosman Mardigu. Bosman Mardigu ngajak adu ilmu. Muscle knowledge katanya. Otot pengetahuan bernegara. Masalahnya, yang dia sebut otot itu, sendi dasarnya aja udah loyo, udah lembek. Asumsinya utang selalu jelek. Ini salah besar. Kenapa? Gampang. Ada 2 jenis utang. Ada utang konsumtif, ada utang produktif. Utang konsumtif artinya utang yang mandek, yang tidak menghasilkan apa-apa selain memenuhi kebutuhan sesaat. Contoh, utang buat beli rokok, utang di warteg, utang buat liburan. Sekali utang, pakai, langsung habis. Tinggal pusing deh bayarnya. Nah, kalau utang produktif artinya utang itu nggak mandek, malah bisa menghasilkan pemasukan. Nggak usah jauh-jauh lah sampai dapat segala. Utang buat beli laptop bagi para desainer grafis mau dibilang jelek. Utang buat beli motor bagi para ojol mau dibilang haram. KPR buat para pegawai pas-pasan mau dibilang dosa. Dari situ pantas diragukan, Bung Bosman ini pengusaha beneran atau kaleng-kaleng. Utang itu nggak selalu jelek, Bung. Zaman sekarang, hampir nggak ada pebisnis atau ekonom yang mengharamkan utang. Ingat kata Den Ariely, ekonom Universitas Duk, "Not all debt is bad. From time to time we should get into debt when there is a good reason for that." Tidak semua utang itu buruk. Dari waktu ke waktu, kita harus berutang kalau ada alasan yang baik untuk itu. Nah, dalam situasi darurat seperti sekarang, kebijakan utang yang diambil pemerintah itu boleh dikatakan utang produktif. Mengapa? Jelas, ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Kebutuhan di bidang kesehatan, bantuan sosial untuk mereka yang rentan. Ketahanan masyarakat harus dijaga. Kalau tidak, malah rugi lebih besar di masa mendatang. Memang, idealnya, negara mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan. Tapi, di saat seperti ini, mengandalkan pajak itu tak bijak. Boro-boro bayar pajak, omset aja cekak. Nah, daripada mengandalkan pajak yang akan semakin membebani rakyat, dipilihlah sumber lain. Hitung-hitung ini menjadi rangsangan agar dunia usaha tetap bisa bertahan. PHK diminimalkan, keluarga kurang mampu dibantu. Maka, pemerintah menerbitkan surat utang negara, salah satunya berbentuk global bonds. Ini pun diterbitkan dengan hitungan matang. Kondisi pasar tak menentu, semua negara terdampak, ekonomi global mandek, semua negara berebut uang. Siapa cepat dia dapat. Oh iya, ini loh Arab Saudi aja udah menerbitkan surat utang. Lantas, kenapa perlu jangka panjang? Bukannya jadi beban anak cucu. Tenor 50 tahun bukan berarti kita menggadaikan bangsa selama 50 tahun. Kita perlu mendiversifikasi portofolio utang negara. Ini juga tentang memanfaatkan peluang. Sebab minat investor sekarang cenderung ke investasi jangka panjang. Dengan begitu, kita juga punya nafas panjang untuk pemulihan, bangkit, lalu melunasi dengan rapih. Bukannya kita mau bangga karena ngutang. Yang pantas dibanggakan itu kepercayaan dari pihak internasional. Kepercayaan itu mahal harganya, Bung. Dipercaya itu artinya Indonesia termasuk negara dengan postur utang yang baik dan dianggap mampu melunasi utang-utangnya di kemudian hari. Nggak banyak loh negara seperti ini. Saat ini jumlah utang kita pun terbilang wajar. Lihat aja rasio utang terhadap kue ekonomi atau PDB. Semakin rendah presentasenya, semakin besar kemampuan suatu negara untuk melunasi utangnya ketika jatuh tempo. Lihat grafik itu, kita masih berada jauh di bawah batas maksimal 60%. Negara lain, rasionya bahkan jauh di atas kita. Artinya, utang merupakan instrumen yang sangat lumrah digunakan di negara lain. Kalau mau diurutkan, Indonesia bahkan tak masuk 150 besar negara dengan rasio utang terbesar di dunia. Mau bilang memalukan, mana buktinya? Nih, di grafik ini lebih kelihatan, utang bukan andalan Indonesia. Jadi, kalau ada yang membesar-besarkan bahwa setiap bayi yang lahir di Indonesia menanggung utang 13 juta rupiah, jangan kaget. Setiap bayi yang lahir di Singapura harus menanggung 700 juta. Mau lihat utang di rezim-rezim sebelumnya? Nih,
Kelihatan kan, rezim-rezim sebelumnya pun berutang. Kalau Bung Bosman mau teliti, coba bandingkan rasio utang dengan rasio pajak di grafik itu. Semakin kecil selisihnya, semakin baik. Lagi pula, kualitas belanja APBN kita membaik kok. Nih, lihat. Kelihatan kan utang kita dipakai buat apa aja? Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terus meningkat. Subsidi yang sifatnya konsumtif menurun tajam. Jadi, utang itu biasa aja, Bung. Apalagi untuk hal-hal produktif, bukan konsumtif. Utang dalam bentuk pinjaman juga semakin turun. Nih, lihat grafik lagi. Yang dominan adalah surat berharga negara. Artinya, ketergantungan pada lembaga atau negara lain semakin kecil. Rasio pembayaran bunga utang juga semakin menurun. Nih, pantengin. Artinya, pemerintah mampu mengelola utang dengan kredibel dan hati-hati. Kita berutang sesuai kebutuhan, tidak ugal-ugalan. Jadi, kalau Bung Bosman bilang utang Indonesia memalukan, bisa dibilang dia pasti nggak lihat data-data itu, alias omdo. Jadi, siapa bilang utang selalu bikin celaka? Banyak-banyak latihan yoga, Bung, biar muscle knowledge-nya makin lentur. Jangan saklek kayak tiang listrik. Ya ampun.